Namo Seja Monifo Kan Namo Tachi Tape Chukujunan Quan Ta Linh Gan Quan Xin Pusa Mo Sa Gan Chuwe Pusa Jilong Tian Hufa Gan Selu Jung Ha Tai Chang. Halo semua, nama saya Rambu Dinasti Meridian, asal Jakarta. Saya ingin sedikit berbagi kesaksian setelah menjalankan 5 pusaka Singlevaman, melafal parita, berikrar, melepas makhluk hidup, membaca Baihuafofah, dan pertobatan agung. Tanggal 2 Juni 2021 lalu, anak saya yang berusia 5 bulan meninggal dunia karena kekurangan cairan. Sehari sebelumnya, saya dan suami membawa anak kami periksa ke klinik terdekat. Dokter hanya mengatakan diare. Diberikan resep oralit, tetapi tidak ada asupan air yang masuk ke dalam tubuh anak saya. Karena anak saya terus-menerus memuntahkan susu yang diminum dan juga oralit tersebut. Sampai saat itu, saya benar-benar sangat bodoh. Saya malah mencari bantuan pada orang yang salah, seperti dukun atau peramal. Karena saat itu saya berpikir anak saya sakit tiba-tiba, sudah muntah-muntah berkali-kali sebelum dibawa ke rumah sakit. Kami sudah mengganti air susu dan botol minum. Pikir kami ada masalah pada susu dan lain-lain, tapi tidak juga berpengaruh. Akhirnya dibawa ke klinik, tetapi dokter responnya juga biasa saja, seperti tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi ternyata tidak kunjung sembuh. Lalu malam itu saya dan suami dan ada tetangga kami membantu, akhirnya melakukan pengobatan jarak jauh dengan dukun tadi. Setelah selesai, kami pikir sudah tidak ada lagi masalah dan anak saya pun seperti terlihat baik-baik saja. Ternyata malam jam 11 lewat terdengar bunyi seperti batu terjatuh di atas kamar kami, dan tak lama anak saya tidak bergerak, tidak bernafas lagi. Saya dan suami panik, sesegera mungkin lari ke rumah sakit terdekat dan segera masuk ke UGD. Di dalam ruang UGD dibantu para perawat menggunakan alat bantu pacu jantung anak saya, dan ternyata tidak berhasil. Suami saya langsung menangis berteriak menjemput nama anak kami. Saya di sana hanya terdiam, berusaha membantu menenangkan suami saya. Jam 1 pagi kami akhirnya membawa pulang anak kami dengan rasa menyesal karena merasa sangat bodoh. Kenapa percaya dengan hal seperti itu? Kenapa tidak cepat bertindak? Rasa penyesalan kami tertinggal di hati kami sampai selesai pemakaman anak kami. 2 hari setelah kepergian anak kami, saya pun jatuh sakit. Saya merasa hidup tidak ada artinya lagi karena saya dan suami sangat menginginkan anak ini. Setelah menunggu begitu lama, baru dikaruniai anak lagi. Untuk kami adalah hal yang sangat membahagiakan, tapi ternyata kami tidak berjodoh lama dengan anak kami. Banyak keanehan yang terjadi setelah kepergian anak kami. Banyak muncul binatang lipan di dalam rumah kami, di kamar mandi, di ruang tamu, bahkan di kamar tidur. Saya dan suami pun mulai bertengkar, merasa suami tidak mengerti saya dengan keadaan saya, dan suami pun berpikir hal yang sama terhadap saya. Saat saya masih merasakan kesedihan, saya mulai mencari video master kembali di YouTube. Sampai saya menemukan tulisan di blog tentang apa yang perlu dilakukan untuk mendoakan kepergian anggota keluarga yang sudah meninggal dalam 49 hari, yaitu membaca Shifangzi dan melepas makhluk hidup atau Fangseng. Saya mulai mencari nomor telepon Singlevaman. Akhirnya saya menemukan nomor WhatsApp Singlevaman Sundar. Saya menceritakan anak saya baru saja meninggal. Lalu saya bertanya berapa banyak yang harus saya fangseng. Karena belum mendapat jawaban, saya coba mencari nomor telepon lain. Yang saya dapatkan nomor WhatsApp Singlevaman Pekanbaru. Saya bilang saya ingin ikut Singlevaman. Bagaimana caranya? Lalu saya dimasukkan pada sebuah grup. Sampai akhirnya saya berjodoh dengan salah satu susung dari Tanjung Balai Karimun. Saya sangat berterima kasih karena beliau membantu saya hingga mengirimkan altar kecil untuk saya. Saya mulai membaca PR. Tak lama saya mendapatkan balasan WhatsApp dari Singlevaman Sundar bahwa saya paling tidak fangseng sebanyak 50 kilo untuk anak saya secara bertahap. Keesokan harinya saya dan suami
langsung melakukan vangseng sebanyak 10 kilo. Saya pun sudah mulai mengerjakan siap hangzhou dan melafalkan siap hangzhou untuk anak saya. Malamnya saya bermimpi anak saya tersenyum kepada saya. Dia mengenakan sarung kaki dan sarung tangan baru. Sungguh sangat bahagia saya walaupun hanya dalam mimpi. Gan-eun Pusa Mahawelas Asih menuntun saya yang hampir kehilangan arah hidup. Penderitaan saya masih berkelanjutan. 1 bulan berlalu semenjak kepergian anak saya. Saat itu saya mengalami sakit yang luar biasa di rahim saya. Saya dan suami langsung memeriksakan diri ke klinik. Saat itu saya di USG. Hasil USG mengatakan ada penebalan rahim, tapi seperti ada sesuatu. Hanya bidan itu bukanlah SPOG. Jadi kami disarankan untuk periksa ke SPOG karena klinik tersebut tidak ada SPOG. Lalu 2 hari setelah itu masih terasa sakit. Akhirnya coba periksa kembali ke dokter SPOG. Saat itu dikatakan seperti ada kista di rahim. Saya langsung kaget dan pulang dengan kesedihan. Saat itu saya berpikir, kenapa saya sudah kehilangan anak saya? Saya juga harus mengalami sakit ini. Hanya bisa menangis. Saya terpikirkan altar. Saya akhirnya berdoa, dan setelah membaca banyak kesaksian di Singlefamen yang bisa sembuh dengan 5 pusaka Singlefamen, saya pun mencobanya. Saat itu saya berikrar melafal 100 lembar siap hangzhou dan vangseng 300 ekor. Sungguh luar biasa. Selesai ikrar, saya sudah mulai tidak merasakan sakit lagi. Sampai saya menyelesaikan 100 lembar siap hangzhou, saya sudah tidak pernah merasakan sakit lagi. Hanya saya menunda untuk memeriksa kembali rahim saya. Saya fokus mengerjakan PR dan mengerjakan siap hangzhou. Saat itu suami saya belum ikut belajar ajaran ini. Sempat suami saya melarang berpindah ajaran sampai saya perang dingin dengan suami. Saya pun mulai melafal sinjing untuk suami saya setiap hari. Sampai akhirnya saya mengajak berbicara baik-baik, mulai men-share video master dan kesaksian-kesaksian. Saat itu baru saya saja yang datang ke Guanintang Sunter untuk sembah sujud pada Pusa. Setelah berjalan 2 bulan, akhirnya suami saya mau ikut bersama-sama ke Guanintang. Saat itu dia baru belajar membaca parita sedikit demi sedikit. Saya sungguh sangat berterima kasih kepada Namo Guansin Pusa, karena Pusa lah yang membantu kami menunjukkan jalan dari ketersesatan jiwa kami. Sampai banyak sekali keajaiban dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami sudah mulai jarang bertengkar. Pekerjaan saya dan suami pun lancar, dan banyak hal yang benar-benar Pusa berkati kami. Gan-eun Guansin Pusa. Selama kami mulai rajin datang ke Guanintang untuk sembah sujud, kami pun mulai memohon permintaan. Jika kami masih diberikan kesempatan dan berjodoh kembali untuk memiliki anak, mohon Namo Guansin Pusa yang Mahawelas Asih mengabulkan permohonan kami. Kami pun mulai melakukan cek ke salah satu klinik promil pada tanggal 28 Januari 2022. Mengingat kembali akan sakit kista yang didiagnosa sebelumnya, saya pun coba memeriksakan diri di klinik tersebut. Saya tidak mengatakan kalau saya mau cek kista pada rahim saya. Saya dan suami mengatakan ingin melakukan program hamil. Saat itu juga saya di USG. Hasilnya sungguh luar biasa. Dokter mengatakan sel telur saya sangat bagus, darah saya sehat, tidak ada masalah, sehingga kami dapat mengikuti tahapan promil. Selanjutnya suami saya diberikan surat pengantar ke laboratorium untuk cek, dan saya dimintai datang kembali untuk cek saluran tuba falopi atau hidrotubasi untuk memastikan saluran tuba tidak terhambat. Karena penjelasan saya kepada dokter, saya tidak mengkonsumsi KB. Riwayat saya memang agak susah memiliki keturunan. Setelah itu saya dan suami pulang dan menembus obat-obatan yang diresepkan. Setelah beberapa hari saya pun mengurungkan niat untuk melanjutkan promil ini, karena saya membaca sebuah tanya jawab master yang mengatakan jangan terlalu memohon anak, karena bisa jadi yang datang adalah penagih hutang karma. Saya pun mengatakan kepada suami,
untuk tidak melanjutkan promil ini. Saya ingin sesuai jodoh saja. Saya pun berhenti memohon permintaan memiliki anak. Namun sungguh sangat luar biasa. 26 Februari 2022 adalah jadwal datang bulan saya. Tetapi saya tidak head juga sampai tanggal 7 Maret 2022. Saya pikir mungkin mundur. Tapi kenapa lama sekali? Akhirnya saya dan suami curiga. Sepulang kerja saya membeli alat tes kehamilan. Saya cek hasilnya positif. Dalam hati saya sangat senang, menangis terharu. Saya segera mandi bersih dan membuka altar kecil saya dan berdoa mengucap rasa terima kasih sambil menangis. Kan namo tache tape juku junan kuantal ingkan kuansin pusa mosa. Malamnya saat suami pulang kerja, saya memberitahukan suami dan suami pun menangis bahagia. Kami tak henti-henti mengucap syukur. Sungguh luar biasa, segalanya dapat terkabul. Usaha Maha Welas Asih. Saya mulai mencari PR yang saya perlu lafalkan untuk janin dalam kandungan saya. Dan setelah beberapa hari melafalkan, saya pun bermimpi saya sedang melakukan persalinan di rumah sakit. Setelah persalinan di ruang operasi, saya merasa dalam mimpi saya tidak merasakan sakit sama sekali sampai saya bisa berjalan sendiri ke kamar. Hanya saya belum bertemu anak saya yang saya lahirkan. Lalu para bidan bilang saya harus mandi bersih sebelum bertemu anak saya. Saya sesegera mungkin mandi. Dalam mimpi saya mandi buang air besar lalu mencuci pakaian dalam saya di rumah sakit tersebut. Setelah selesai bersih-bersih, para perawat ataupun bidan datang membawa anak saya. Dalam mimpi saya tidak melihat wajah anak saya karena mereka menaruh anak saya di dada saya menghadap ke depan. Saya posisi tidur, hanya dapat melihat rambut anak saya dan pipinya yang putih bersih, menggunakan baju dan selimut warna putih. Saya tidak tahu apa arti mimpi saya tersebut, tapi hati saya sungguh senang. Saya pun sampai sekarang masih melafal PR untuk saya dan anak dalam kandungan saya. Yang membuat saya sangat bahagia lagi, suami saya sudah berikrar tidak memakan makhluk hidup lagi. Mama saya pun bervegetarian dan mama saya juga sudah mengikuti ajaran Singli Pamen. Saya pun berterima kasih kepada para teman sedharma yang selalu membimbing kami. Terima kasih pada Susong di Tanjung Balai Karimun yang sudah banyak membantu saya dan mama saya membimbing kami dengan penuh kesabaran. Sekian kesaksian dari saya. Apabila dalam kesaksian terdapat kesalahan yang tidak sesuai aturan dan ajaran Dharma, mohon Namo Sejamonifo, Namo Guansin Pusa Mohasa, para Buddha dan Bodhisattva serta Dewa Pelindung Dharma berwelas asih memaafkan. Mohon petunjuk dan bimbingan Susuman. Karma saya tanggung sendiri, tidak membiarkan Susong yang membaca maupun mendengarnya menanggungnya. Gan namo Sejamonifo, gan namo Tacitape Jukujunan Kuantalinggan Guansin Pusa Mosa, gan Cuwe Pusa Cilong Tian Hufa, gan Selu Jong Ho Tai Chang, gan Taja